Halo, Shalom, senang banget ketemu kamu. Apa kabar kamu? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Ya, hari ini atau kali ini saya mau bicara tentang nasib dan takdir. Ya, penjelasan tentang nasib dan takdir yang mungkin selama ini menjadi isu yang simpang siur. Yang benar yang mana sih? Nasib itu gimana sih? Takdir itu gimana sih? Bisa berubah nggak guys? Ya, dan hari ini saya pengen kasih tahu kamu ternyata gini loh caranya kamu bisa mengubah nasibmu. Begini loh caranya untuk mengubah nasibmu. Ternyata nasib bisa dirubah. Ya, dan untuk disclaimer saja bahwa banyak banget pengertian yang salah tentang nasib dan takdir ya. Malahan banyak dari kita anak-anak Tuhan mengadopsi atau percaya pemahaman tentang takdir dan nasib itu dari kepercayaan yang lain yang salah kaprah guys. Ya, contoh nih. Kalau orang miskin, udah nasib saya miskin. Ya. Orang yang dilahirkan cacat, nasib saya ini buruk ya, memang udah cacat lahirnya. Lahirnya iya, lahir dalam keadaan yang cacat. Lalu dalam keadaan yang kecelakaan, cerai, bilang bahwa ini sudah takdir saya. Masa Tuhan menakdirkan cerai? Alkitab tidak pernah mengajarkan Tuhan mau kita bercerai loh. Ya, jangan dikit-dikit bilang bahwa saya selingkuh sudah takdirnya Tuhan kok. Wading. Bukan. Dan hari ini saya mau beri penjelasan. Karena gini ternyata guys, ketika orang salah memahami dogma atau ajaran, nasibnya pun akan salah. Hidupnya pun akan salah. Ini benar-benar video ini, penjelasan ini bisa mengembalikan kita kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi guys, yang saya bahas ini itu saya ambil atau berdasarkan dari firman Tuhan ya. Jangan kita menerawang sendiri, memikirkan sendiri apa itu nasib, apa itu takdir. Oke, saya kayaknya udah terlalu banyak ngomong. Kamu sudah nggak siap ya? Nggak siap, nggak tahan. Udah siap banget gitu ya. Guys, ini udah mau gelap. Saya harus cepat ya. Cepat. Oke. Nah, ya. Ternyata kata takdir tidak ada di Alkitab. Tapi kata nasib ada di Alkitab. Itu yang pertama. Nah, kita perlu sepakat dulu, kita perlu tahu dulu apa sih, agak dingin, apa sih deskripsi atau penjelasan tentang nasib dan takdir. Kita harus sepakat dulu. Nah, caranya gimana? Kita harus pergi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya, ternyata saya dapati kata takdir itu artinya adalah ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Tapi anehnya lanjutannya (2) nasib. Oh, ternyata takdir dan nasib itu sama menurut KBBI. Lalu saya penasaran, saya buka di KBBI juga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang kata nasib. Dan saya dapati ini sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. (2) takdir. Lah. Jadi bisa dikatakan bahwa arti dari kata takdir dan nasib sebenarnya sama, yaitu ketentuan Tuhan atau ketetapan Tuhan atas diri seseorang. Nah, kalau mengacu dari sini, jadi tersirat bahwa ada takdir di Alkitab, ada dong. Benar nggak? Ada. Apa itu? Di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saya juga. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah guys, dari sini tersirat bahwa inilah takdir kita. Jadi kalau tadi saya ulang kata kamu sampai 3 kali, itu artinya kamu dan saya punya destiny atau takdir atau rancangan Tuhan masing-masing. Nangkep sampai di sini? Jadi gini, kamu itu dan saya punya destiny, punya takdir yang Tuhan sudah rancangkan nih. Takdirnya apa Kak Jim? Ada kecelakaannya? Nggak ada. Ada yang buruk-buruk? Nggak ada. Dikatakan di sini apa? Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan kecelakaan, ya, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kamu dan saya sebenarnya punya takdir dari Tuhan, punya destiny, punya rencana Tuhan spesifik yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, ya. Tuhan tidak pernah membuat kamu, saya mau buat sakit Jimmy bukan. Saya mau buat Jimmy miskin Saya mau buat Jimmy menderita Nggak pernah. Ada ayatnya kalau nggak percaya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat aku bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis. Oh, sorry, bukan ini. Ya, ini ayatnya. Sorry ya. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 13. Kamu maafin aku kan? Please. lanjut. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai dengan, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangin dari Allah. Perhatikan baik. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Halo, Tuhan tidak pernah mencobai kamu, membuat keburukan-keburukan dari kamu. Tidak pernah ada. Ya, yang membuat adalah si setan. Ya, kuasa-kuasa kegelapan. Itu memang merancangkan yang jahat sama kita, tapi Tuhan gak pernah. Amin. Nah, jadi paham ya sampai di sini ya. Bahkan di Oxford Dictionary, ya, kamus dari Oxford gitu, definition of destiny atau takdir adalah the hidden power believed to control what will happen in the future. Ya, atau artinya kira-kira kekuatan tersembunyi yang dipercaya mengontrol apa yang terjadi di masa depan. Ya, takdir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Oxford tadi berkata bahwa semua sudah ditetapkan Tuhan. Ya, sudah ditetapkan Tuhan. Ya, udah ditetapkan Tuhan. Ya, tapi kita akan compare di dalam kebenaran firman Tuhan itu ngomong apa. Tadi kita sudah menemukan kamu dan saya punya takdir yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi guys, kita akan beralih membahas tentang nasib. Nah, tadi saya udah bilang bahwa kata nasib di Alkitab itu ada banyak. Kamu bisa googling, bisa search engine di Alkitab elektronik kamu. Ya, dan dengar baik, saya menemukan rahasia ini guys. Jangan bilang siapa-siapa. Salah. Malah bilang siapa-siapa. Kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia yang jarang disingkap tentang nasib. Ternyata nasib kita ditentukan oleh 3. Ditentukan oleh berapa? 1, 2, 3. Ini ayat pokok kita hari ini. Ya, Matius 19 ayat 12. 1 ayat doang tapi punya 3 penjelasan tentang nasib. Perhatikan ini. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Yang pertama adalah memang ia lahir demikian daripada ibunya. Katakanlah gini, bawaan lahir dari sononya. Ya, dari sononya. Ya, ini nasib kita dari sononya. Ya, dari sononya itu kita lahir dari keluarga kaya atau miskin. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Lalu kita lahir rasnya apa. Kalau saya mungkin keturunan Tionghoa
ada yang keturunan Batak, ada yang keturunan Manado, ada yang keturunan Arab, ada yang keturunan Ambon, ada yang keturunan Dayak, ya. Kita nggak bisa pilih, nggak mau pilih keturunan Arab aja mamanya, nggak bisa. Ya, lalu kita lahir di negara mana, itu kita nggak bisa pilih. Ya, puji Tuhan, saya berani ngomong puji Tuhan, saya dilahirkan di Indonesia. Saya harus terima keadaan itu, saya harus bersuka cita keadaan itu. Itu takdir atau destiny saya atau nasib saya. Saya dilahirkan di situ, saya nggak bisa pilih kalau itu, ya. Lalu selanjutnya, ayat yang selanjutnya ngomong, itu yang pertama tadi. Yang kedua ini, dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain. Oh, ternyata nasib seseorang bisa ditentukan oleh orang lain. Serius, iya. Contoh, ingat gak ceritanya daripada Yusuf? Ya, Yusuf itu guys dijahatin oleh saudaranya sehingga dia menderita banget. Bener gak? Yusuf itu dia punya destiny dari Tuhan jadi seorang raja. Tuhan ngomong kepada Yusuf melalui mimpi bahwa kamu akan menjadi raja. Betul? Tapi di tengah perjalanan menuju destiny-nya, dia dijahatin sama saudaranya, dia menderita, dia dibenci, dibully. Betul ya? Disindir-sindir terus. Ini tukang mimpi nih. Alah, tukang mimpi katanya. Lalu dia dibenci, diiriin hati. Ya. Lalu apa lagi? Lalu dia, bayangin guys, dibuang ke sumur. Untung dia masih bisa hidup. Kadang-kadang di dalaman tertentu sumur itu nggak ada oksigennya. Ya, dia masih hidup lah. Lalu dia nggak selesai di situ. Dia dijual sebagai budak, men. Ya ampun. Ya, itu adalah apa bisa dikatakan gini, grade terendah atau tingkatan terendah dalam strata manusia ya. Budak itu di zaman dulu nggak ada ininya, nggak ada hitungannya. Bahkan dia nggak dikasih makan, nggak digaji, bahkan dibunuh pun nggak apa-apa waktu itu. Gila kan? Ya, gila, nggak boleh ngomong gila sembarangan. Ya, sorry ya guys. Nah, lalu apa? Lalu dia menderita banget. Akhirnya dia dijual ke Mesir, ya kan? Bahkan dia masuk penjara di sana karena difitnah sama istri Potifar. Bayangin sakit hati nggak? Dia dijeblosin ke penjara atas dosa yang dia nggak pernah buat. Wah, dia hidupnya menderita. Ini karena siapa? Hah? Karena kesalahan Yusuf? Bukan. Karena Tuhan? Bukan. Tapi karena orang lain. Satu, sama saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya jahat. Yang kedua, sama istri Potifar yang memfitnah dia. Di penjara pun dia masih sakit hati lagi sebenarnya. Kenapa? Dia punya sahabat. Nanti ya kalau lu keluar, ingat gua ya. Oh, pasti gua ingat. Ternyata ketika sahabatnya keluar dari penjara, dia dilupakan. Dia sakit hati lagi. Ya, dia banyak mengalami penderitaan, guys. Tapi ya, itulah yang saya maksudkan, bahwa ayatnya bilang tadi disebabkan oleh orang lain. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu ini sudah naik motor, pakai helm, taat lalu lintas, ya kan, berhenti lampu merah. Tiba-tiba ada mobil yang orangnya mabok nyetir, mabok nabrak kamu, kamu menderita, kamu kesakitan, motor kamu rusak, kamu susah hidupnya karena orang lain. Bisa nggak? Bisa. Bener nggak? Itu bukan kesalahan Tuhan, itu bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan orang lain. Oh, jadi ternyata nasib kita bisa ditentukan orang lain. Bisa. Sebelum saya lanjut, saya mungkin aja ada yang sorry. Apakah kamu mungkin pernah ngalami, maaf kata nih, pelecehan seksual waktu kamu masih kecil? Di sekolah kamu dibully habis-habisnya, membuat trauma. Ya, apalagi? Maaf kata, mungkin kamu lahir dalam keadaan cacat. Bukan karena dari sononya tadi, tapi karena orang tuamu yang mau menggugurkan kamu ketika dalam kandungan. Diminumin jamu-jamu, obat-obatan, dipijit dan lain sebagainya, kamu lahir cacat. Itu karena orang lain. Penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Duh kak, terus gimana dong? Masa gimana ini? Tuhan kemana kak? Nah, dengar baik. Pertanyaan bagus kalau kamu tanya Tuhan kemana. Dengar baik.
ketika Tuhan mengizinkan orang lain membuat kamu menderita, Tuhan punya rencana yang baik. Contoh yang tadi, kembali ke Yusuf. Ingat, ketika Tuhan membiarkan Yusuf disakiti oleh saudaranya, dibiarkan dijual ke Mesir, ternyata Tuhan pakai itu semua untuk mendekatkan Yusuf kepada destininya, untuk mendekatkan Yusuf kepada tujuan Tuhan, yaitu menjadi raja. Ketika dia jual di Mesir, ya, dia semakin dekat dengan Mesir, dan akhirnya memang dia akan menjadi raja di Mesir. Jadi semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu, dengar baik. Ketika Tuhan mengizinkan, ada rencana Tuhan di baliknya. Tuhan akan membalikkan keadaannya untuk destiny yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup karena orang lain yang melakukannya, Tuhan sedang merancangkan untuk mendekatkan kamu kepada destiny kamu. Dengar baik, Tuhan gak sembarangan mengizinkan. Alkitab bilangin, rambut kamu jatuh sehelai pun itu harus seizin Tuhan. Harus Tuhan tanda tangan dulu, men. Oh my God, satu rambutmu jatuh di kamar mandi itu loh, Tuhan harus tanda tangan. Artinya apa? Tuhan gak sembarangan. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi, Tuhan akan membalikkan menjadi berkat buat kita. Amin. Ingat gak ketika Ayub diizinkan Tuhan ngalami penderitaan yang disikat, dihantam oleh iblis, pagarnya dibuka oleh Tuhan. Waduh, serem banget kan? Tapi apa? Tapi Tuhan membawa Ayub akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi, yang itu berkatnya lebih dari harta, ya. Lalu yang kedua, hartanya 2 kali lipat. Mungkin dulu 1M jadi 2M. Ingat, semua yang diizinkan Tuhan mendatangkan berkat. Lalu yang kita harus, yang ketiga jangan sampai gelap. Aduh, tolong jangan gelap dulu ya. Dan ada orang, ini masih di ayat 12 ya. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oh, kita bisa memilih nasib kita sendiri, guys, ternyata. Ya, kamu itu punya kehendak bebas dari Tuhan. Kamu boleh memilih apapun yang kamu mau dalam kehidupan kamu. Ya, saya tanya nih, ini banyak yang salah jawabannya. Jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kamu? Mayoritas orang Kristen jawab di tangan Tuhan. Salah. Jodoh itu di tangan kita. Jodohmu di tangan kamu sendiri. Kenapa? Kamu punya kehendak bebas untuk milih kamu mau menikah dengan siapa. Ya. Kamu memilih dengan siapa, itu pilihan kamu. Tuhan memberikan kebebasan memilih, itu hak pilih atau free will, kebebasan untuk milih. Tuhan gak pernah ciptakan robot, guys. Tuhan gak pernah setting dari awal, hidup kamu akan tertulis gini, dari A sampai Z detail-detailnya. Tuhan gak pernah lakukan itu. Kalau Tuhan membuat rancangan, destiny, memang iya. Tuhan pengen kamu ada di destiny-nya Tuhan yang baik itu. Penuh harapan itu, penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan itu. Tapi, tidak pernah Tuhan merancangkan hal yang buruk. Ya, Tuhan pengen kamu ada di destiny-nya. Ya, jadi apa? Yang ketiga adalah karena keinginan sendiri. Ya, saya heran loh ngelihat orang nih ya, cerai. Ya, ini kayaknya kebanyakan orang dunia sih. Lalu dia bilang dengan entengnya, ini takdir Tuhan, saya cerai. Dising. Lu cerai-cerai sendiri, nyala-nyalain Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan gak pernah menghendaki umatnya cerai, kok takdir dari Tuhan cerai? Makanya bos, kalau pilih jodoh yang benar, jangan asal pilih. Dengar baik, ketika kita punya kehendak bebas untuk milih jodoh, milih kehidupan ini, ya kan, milih pekerjaan apa yang kita mau geluti, milih pelayanan apa, milih bidang apa, segala macam, milih bisnis apa, guys, jangan milih. Jangan milih, tapi serahkanlah pilihanmu itu ke Tuhan. Minta Tuhan yang pilihkan. Nah lo, Tuhan, aku mau jodoh tapi aku gak mau milih, karena aku seringkali salah milih. Jujur aja,
Kelihatannya bagus di luarnya, kita nggak tahu dalamnya, kan gitu. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau Engkau yang pilihkan, bahkan paksainlah Tuhan, pokoknya kehendak-Mu yang jadi, jodohnya dari Engkau yang jadi dalam hidupku, yang aku nikahi nanti. Itu the best. Ingat doanya Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Tuhan, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya kehendak Allah Bapa itu yang jadi. Ya, jangan milih, stop milih. Jangan pakai free will kamu, tapi serahkan itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang pilihkan. Karena Tuhan tahu, sabar. Karena Tuhan yang tahu. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Karena hanya Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Kita kadang salah milih. Menurut kita bagus, ternyata nggak bagus. Hari ini kita belajar itu. Ya, lalu kalau kamu malas-malesan, bangun siang, ya, main game, main media sosial sampai siang, sampai sore, terus nggak ngapa-ngapain setiap hari gitu, terus nggak berguna, nggak melakukan hal-hal berguna maksudnya. Lalu kamu miskin, uang nggak datang sama kamu, nggak ada duit. Terus kamu ngomong takdir, nih, dishing. Itu karena kamu malas. Jangan salahin Tuhan, salahin diri kamu. Jadi nasib kamu sebenarnya ditentukan oleh kamu sendiri. Alkitab bilang kalau kamu rajin, maka kekayaan akan datang sama kamu. Lah kalau kamu malas, kemiskinan akan menyerbu kamu. Ya, jadi ini bukan masalah takdir dari Tuhan. Ini karena nasib kamu sendiri yang kamu ciptakan sendiri. Ya. Jadi tidak benar Tuhan menciptakan semua hal yang buruk dalam kehidupan kita. Gambarnya masih oke kan ya? Ya, masih oke kan ya? Ya, lalu kamu selingkuh, kamu bilang ini takdir. Wah, ding. Lu selingkuh sendiri, nyalain Tuhan, takdir. Sabar. Itu kesalahan kamu sendiri. Lalu kamu nggak hati-hati dalam nyetir, ya, kecelakaan, takdir, bukan karena kesalahanmu sendiri. Lalu kamu nggak sehat badanmu karena kamu suka bergadang, makan pola hidup yang nggak sehat, makanan yang instan mungkin, yang fast food, ya. Lalu kamu sakit-sakitan, itu takdir, bukan. Itu salah kamu sendiri. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kamu suka ngutang, lalu terbelit masalah ekonomi yang sangat mengerikan, itu takdir. Bukan, bos. Itu karena kamu tidak bijak dalam mengelola keuangan. Kamu ngawur. Nangkap ya? Nah, jadi Kak Jim, apakah rencana Tuhan dalam hidupku bisa gagal? Rencana Tuhan dalam hidupmu bisa gagal? Jawabannya bisa. Loh Kak, rencana Tuhan loh Kak? Iya. Rencana Tuhan bisa gagal. Contohnya Kak, contohnya Musa. Musa itu ya dirancangkan Tuhan, ditakdirkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, betul? Tapi karena dia disuruh mukul batu, dia marah, dia emosi, dan disitulah dia salah. Dan akhirnya dia gagal masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena dirinya sendiri membuat tidak taat, sehingga dia gagal masuk destininya. Jadi rencana Tuhan bisa gagal atas hidupmu. Belum lagi contoh yang itu guys, orang-orang Israel, ya, selain suku dari Kaleb dan Yosua, 10 suku lainnya ternyata gagal masuk tanah Kanaan. Betul? Karena mereka pemberontak sama Tuhan, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya mereka gagal masuk tanah Kanaan. Oke ya, pakai lampu dikit ya. Udah mulai gelap guys, ini jam piro toh? Jam 6 kurang 10. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi hati-hati, rencana Tuhan bisa gagal loh dalam hidupmu. Ya, hati-hati ya guys. Nah, ini ada ayat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah loh, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ya, keinginannya sendiri mengendalikan dia. Ya, oleh sebab itu perlunya menguasai diri kita, penguasaan diri. Ya. Lalu ingat nggak?
bahwa hidup ini adalah pilihan. Ingat Adam dan Hawa ditaruh di taman, dia dikasih pilihan sama Tuhan. Jangan makan ini ya. Tapi Tuhan nggak paksa, nggak disetting otaknya, nggak makan buah pengetahuan, kan nggak. Toh buktinya Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Artinya hidup ini pilihan, betul? Dia bisa memilih memakan, melanggar firman Tuhan, bisa. Kamu pun sama, ya. Kamu pun sama, ya. Hidup ini pilihan. Hati-hati dengan pilihan kamu. Kamu tahu nggak hari ini kamu ngalamin apa? Itu karena pilihan kamu di masa lalu kamu. Hari ini kamu ada di titik mana? Karena inilah pilihan kamu di masa lalu kamu. Dan apa yang kamu putuskan hari ini menentukan masa depan kamu. Pilihan kamu hari ini menentukan masa depan kamu nanti. Ya. Ya, ingat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan robot. Maksudnya menciptakan kita seperti robot yang disetting dari awal sampai akhir seperti apa hidupnya. Enggak seru itu, enggak seru. Tuhan memberikan kita hak untuk memilih, kehendak bebas. Kamu ngapain aja silahkan. Hidup di tangan lu, pilih-pilih sendiri. Tapi ingat ada konsekuensi, ingat ada dosa, ingat ada maut, ingat ada hukuman dan lain sebagainya. Betul? Ya. Tapi ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, ya, dalam kemahatauannya, nah ini yang uniknya, Tuhan tahu apa yang akan kita ambil, apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan. Loh, itu hebatnya Tuhan. Dikasih kehendak bebas dan detik itu juga dia tahu apa yang kita ambil dalam kemahatauannya. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung, please jangan bingung. Ya. Nah, ayat 2 Petrus 2:13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Nah loh, ternyata orang jahat itu akan menerima nasib yang buruk. Nah kalau orang nggak jahat tapi orang baik, orang penuh kasih, murah hati, suka nabur, dia pasti mengalami nasib yang baik, bukan nasib yang buruk. Amin. Ya, nih dikatakan nih, berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bangsa-bangsa bersama-sama dengan kamu. Ya, kalau kamu melakukan hal yang buruk, nasibmu akan buruk, guys. Ini firman Tuhan yang ngomong. Dan ayat terakhir saya mau bagikan kepada kamu, Yeremia 4 ayat 18. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Ya kan? Sebab akibat. Kalau kamu melakukan apa, yaitu akibatnya. Itulah nasib yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Nah, sekali lagi, tingkah langkahmu, perbuatan kamu menentukan nasib kamu. Guys, dengar baik. Ternyata nasib kita ini karena perbuatan-perbuatan kita juga. Pilihan-pilihan kita juga. Dengar baik, kalau hari ini nasibmu sedang tidak baik, dengar baik, kamu bisa mengubahnya. Saya ulang, kamu bisa mengubah nasib kamu. Kamu bisa mengupayakan nasib kamu. Jangan menyerah dengan keadaan. Contoh aja deh, kalau kamu mau kaya, Alkitab bilang rajin, maka kaya itu akan mendekat. Ya, lalu selain rajin, kamu berusaha ini, berusaha itu. Ayatnya ada. Ya, karena kita nggak tahu kata firman Tuhan, mana yang akan tumbuh. Jadi kita harus berusaha. Dan saya sarankan sebelum kamu berusaha apapun, minta pimpinan Tuhan, berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita terperosok, kita gagal, kita rugi, kita hancur, baru iya ya, dulu nggak tanya Tuhan dulu. Apalagi sampai nyalain Tuhan, Tuhan kenapa? Lah, itu pilihan-pilihan lu sendiri, lu tanya Tuhan. Lu komplain ke Tuhan. Ya Tuhan bilang, itu kan pilihan kamu sendiri, nak. Dulu kamu gak pernah tanya aku, gak pernah ngandalin aku, padahal aku udah siap nih. Nangkep ya teman-teman? Ya, jadi kesimpulannya adalah ternyata kamu punya takdir dari Tuhan. Takdirmu dari Tuhan adalah luar biasa baiknya. Damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan pengharapan. Nggak ada rancangan kecelakaan sama sekali. Tuhan pengen kamu tiba di satu titik bahwa kamu keadaan yang baik-baik saja, yang sehat-sehat saja, yang luar biasa. Ya,
Tapi dalam perjalanannya ditentukan oleh 3. Dari sononya kamu lahir seperti apa, di keluarga apa, dalam keadaan strata ekonomi seperti apa, ras kamu apa, negara kamu apa. Ya, itu nggak bisa kamu pilih. Ya, itu dari sononya, dari Tuhannya. Yang selanjutnya yang kedua adalah nasib kamu bisa ditentukan oleh orang lain. Mungkin orang yang jahatin kamu, mungkin orang yang menyerang kamu, nyakitin kamu, buat kamu sengsara, menderita, kamu ditipu, mungkin uang puluhan juta, ratusan juta. Tapi dengar baik, gak usah terlalu takut berlebihan. Kenapa? Saya tadi bilang, setiap yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, itu akan dibalikkan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kamu. Ingat Yusuf? Ya, dia dijual saudaranya, dia dikhianati sahabatnya, dia masuk penjara bukan karena kesalahan, tapi karena istri Potifar yang jahat itu. Tapi semua itu membawa Yusuf lebih dekat kepada destininya. Tuhan main di situ, Tuhan mengupayakan di situ untuk mendekatkan Yusuf kepada destiny. Akhirnya benar-benar Yusuf tiba ke destiny Tuhan. Dia menjadi raja. Jangan khawatir kalau orang jahat sama kamu. Kalau semua diizinkan Tuhan terjadi, nggak apa-apa. Ya, rambutmu jatuh, kata firman, harus tanda tangan Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, ya, yang ketiga karena pilihan kamu sendiri. Hati-hati dengan pilihanmu. Ayo memilih yang baik. Ayo memilih yang berguna. Ayo memilih yang benar. Menolak sakit hati, menolak dendam, menolak benci, ya, menolak malas, menolak berpikir negatif, menolak iri, menolak dosa. Jangan nyalahin Tuhan, jangan komplain bersungut-sungut ke Tuhan, jangan jadi pemberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Yuk jadi orang yang taat, setia, maka nasibmu akan baik, dikatakan. Amin, amin, amin. Punya responlah yang baik. Mungkin keadaanmu nggak baik seperti Yusuf, tapi responnya Yusuf didapati tidak pernah buat kesalahan. Dia selalu merespon dengan benar. Guys, saya mau berdoa buat kamu. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini, untuk mereka diberi pengertian yang baru hari ini. Ternyata mereka punya destiny, takdir yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan sudah merancangkan itu terjadi dalam hidup mereka. Dan Tuhan, hari ini mereka belajar bahwa nasib mereka ternyata ditentukan oleh 3 hal, supaya Tuhan memberikan pengertian yang baru bagi mereka. Dan mereka hari ini boleh memilih, membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bangkit untuk mengubah nasib mereka. Tuhan, gandeng tangan mereka, tuntun tangan mereka, biar mereka bekerja sama dengan Engkau untuk biar mereka sampai kepada destininya mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Nasib mereka diubahkan, mereka dibangkitkan, mereka mengalami perubahan nasib dari buruk menjadi nasib yang baik, bahkan yang luar biasa baik dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, semoga ini menjadi berkat ya. Tolong bagikan video ini kepada orang-orang, teman-teman kamu, saudara yang masih bingung tentang nasib dan takdir mereka. Oke? Dan ke depan doakan saya akan membuat rekaman tentang panggilan Tuhan untuk kamu. Secara spesifik dan unik. Beda-beda, unik, keren, luar biasa. Ya, itu aja guys. Itu aja. Tuhan memberkati. Ya ampun sudah gelap. Ya ampun sudah gelap. Oke guys, thank you ya.